Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Salsabila MSI sebagai dosen pembimbing dan koordinator PPI. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kultum singkat dengan metode historis dengan judul Sejarah Puasa. Al-Quran mengabarkan kepada kita bahwa kewajiban puasa tidak hanya diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Para nabi dan umat-umat sebelumnya juga sudah mendapatkannya. Hanya waktu dan praktiknya saja yang berbeda. Ada yang puasa selang sehari seperti puasa Nabi Daud, ada puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya seperti puasa Nabi Adam, ada puasa Asyura setiap tanggal 10 Muharram seperti umat Yahudi. Kepada Rasulullah SAW, kewajiban puasa dimulai pada tahun kedua Hijriah. Semasa hidup beliau sendiri menunaikan sebanyak 9 kali. Di masanya pula, pensyariatan atau pemberlakuan ibadah puasa mencapai puncak kematangannya. Namun perlu diketahui, pada awal pemberlakuan ibadah puasa, waktu dan tata cara puasa tidak seperti yang kita kenal sekarang, yakni menahan segala yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sebelum itu, ada sejumlah proses dan tahapan di dalamnya. Proses dan tahapan itu tentunya sejalan dengan hikmah dan kasih sayang Allah yang maha lembut, selaku zat yang maha mengetahui keadaan para hambanya. Lebih jelasnya, proses dan tahapan tersebut telah disebutkan oleh Syekh Khalid bin Ibnu Abdurrahman dalam kitab As-Saumu Junnatun di halaman 17. Sebelum ayat perintah puasa Ramadan turun, sudah diberlakukan perintah puasa Ayyamul Bid setiap bulan Hijriah dan puasa Asyura setiap tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW senantiasa mendorong para sahabat untuk menunaikan puasa itu. Namun ketika puasa Ramadan diwajibkan, beliau tak lagi memerintahkan mereka, tidak pula melarang. Kefarduan puasa Ramadan sebagaimana dimaklumi mulai sejak turun surat Al-Baqarah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Menjalankan perintah puasa masih diizinkan tidak secara total, masih ada keringanan berbuka bagi yang mampu, asalkan mengeluarkan fidyah. Artinya yang mau berpuasa yang tidak mau cukup dengan fidyah. Ketentuan ini mempertimbangkan masih banyaknya sahabat yang belum terbiasa berpuasa. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberikan makan seorang miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Keringanan berbuka puasa bagi yang mampu dihapus. Kebolehan berbuka hanya berlaku bagi orang-orang yang sakit dan berpergian jauh. Sebagaimana bunyi ayat, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Alhasil setelah turun ayat di atas, para sahabat yang menyaksikan hilal Ramadan wajib berpuasa. Tidak ada lagi keringanan berbuka dalam mampu dan tidak sedang berpergian. Pada awal pensyariatan puasa, seperti yang disinggung At-Tabari, makan, minum, dan hubungan suami istri pada malam hari tidak diperbolehkan seperti halnya sekarang. Kendati diperbolehkan melakukannya hanya sebelum tidur dan sebelum sholat isya. Artinya, jika sudah tidur atau sudah sholat isya di malam hari, ia tidak boleh makan, minum, atau hubungan suami istri di sisa malam tersebut, hingga menjalani ibadah puasa pada hari berikutnya, dan terbuka pada waktu maghrib. At-Tabari, Tafsir At-Tabari. Ketentuan ini seperti yang ditunjukkan dalam riwayat Al-Bara' Ibnu Azib, ia menuturkan, jika salah seorang sahabat berpuasa dan dalam waktu berbuka, namun ia belum berbuka karena tidur, maka ia tidak lagi boleh makan dan minum pada malam itu, hingga siang hari berikutnya dan berbuka di sore hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketentuan puasa yang diungkap hadis Al-Bara' ini tak pelak memberatkan para sahabat, sehingga banyak di antara mereka yang tak mampu menahan diri, dan akhirnya menjadi asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Quran yang meringankan mereka makan, minum, berhubungan suami istri pada malam hari, baik sebelum mereka tidur atau setelahnya, baik sebelum mereka sholat isya ataupun setelahnya. Beberapa kejadian mengantarkan turunnya ayat yang dimaksud antara lain yang diriwayatkan oleh sahabat Umar.
Disebutkan pada suatu malam, Sayyidina Umar bin Khattab berada di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta pulang ke rumah cukup malam dan mendapati istrinya sudah terlelap tidur. Rupanya saat itu Sayyidina Umar ingin bergaul bersama istrinya, namun ditolak oleh istrinya karena alasan ia sudah tidur. Keesokan paginya, Sayyidina Umar kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan kejadiannya semalam. Maka Allah menurunkan ayat, dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Riwayat lain menyebutkan bahwa Qais ibnu Sirmah al-Ansori berpuasa pada saat berbuka. Ia bertanya kepada istrinya, apakah kau punya makanan? Istrinya menjawab, tidak, tapi aku akan mencarikannya untukmu. Rupanya karena siang hari itu Qais ibnu Sirmah lelah bekerja, matanya tak mampu menahan kantuk. Begitu pulang dan mendapati suaminya sudah tidur, istri Qais berkata, celakalah engkau, esoknya Qais tetap berpuasa. Namun pada tengah hari ia pingsan dan tak sadarkan diri. Kejadian itu pun disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu ditetapkanlah pensyariatan puasa dengan tata cara seperti sekarang, yakni menjauhi segala yang membatalkan, baik makan, minum, maupun bergaul suami istri sejak terbit fajar shodiq hingga terbenamnya matahari. Sedangkan pada malam hari, semua itu diperbolehkan, tanpa adanya syarat. Setelah atau sebelum tidur, setelah atau sudah sholat isya. Khalid Ibnu Abdurrahman. Melalui beberapa proses dan tahapan di atas, maka tetaplah pensyariatan ibadah puasa Ramadan. Wajib dilakukan setiap muslim selama 1 bulan, kecuali yang sedang sakit atau berpergian jauh. Semua tahapan dan ketentuan ini terlepas dari hikmah, kasih sayang dan kelembutan Allah kepada hamba-hambanya. Maha benar Allah yang tak menginginkan kesulitan bagi mereka. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Demikianlah sejarah singkat tentang proses dan tahapan pensyariatan atau pemberlakuan puasa dalam agama Islam. Berkat kemurahan Allah, alhamdulillah puasa yang kita tunaikan sekarang ini tidak seperti pada awal pensyariatannya. Semoga senantiasa diberi kemudahan dan keringanan dalam menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.